Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa pasca sarjana linguistik di recorded lecture untuk mata kuliah linguistik kognitif dan psikolinguistik, terutama untuk bagian gangguan berbahasa. Pada rekaman kali ini, saya akan membahas poin-poin penting dari artikel yang berjudul A Preliminary Study on Characterizing Syntactic Processing and Post Patterns in Bilingual English, Bahasa Indonesia Specific Language Impairment. Poin-poin penting ini berdasarkan artikel yang ditunjukkan di layar sekarang. Ya, ini eh, ditulis oleh tiga orang ya yang eh, berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya. Ini terbit di jurnal nasional. Jurnal atau artikelnya secara lengkap sudah ada di Mas 3. Ya, mohon bisa dibaca secara menyeluruh. Baik, ya, jadi eh, sedikit pendahuluan, perkenalan begitu ya. Apa sih ini ya? Jadi eh, artikel ini atau penelitian ini adalah upaya untuk mendiagnosis specific language impairment di Indonesia. Ya, jadi memang penelitian-penelitian tentang SLI di Indonesia itu masih sangat jarang. Nah, tapi kebetulan karena yang eh, menulis adalah dari program studi Inggris waktu itu, jadi harus ada sedikit atau sebagian tentang Inggris. Makanya kemudian topiknya adalah tentang bilingual. Nah, tapi uh, bilingual ataupun monolingual bahasa Indonesia atau bahkan bahasa-bahasa daerah di Indonesia, ya penelitiannya masih sangat jarang yang berkaitan dengan diagnosis SLI atau penyusunan tes untuk mendiagnosis SLI. Ya, jadi ini adalah upaya untuk uh, mengatasi masalah tersebut ya, untuk mengisi kekurangan yang ada. Nah, untuk istilah teman-teman. Jadi eh, di artikel ini ya gangguan bahasanya menggunakan istilah atau nama begitu ya, specific language impairment. Namun di literatur kita juga menemukan istilah developmental language disorder. Ya, untuk tujuan kita pada sesi eh, ini begitu ya, untuk rekaman kali ini, dua ini saya anggap sama. Ya, untuk eh, perbedaannya ya silakan teman-teman bisa mencoba mencari artikel-artikel yang menggunakan istilah DLD. Ya, perpustakaan kita melanggan banyak artikel ya dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, silakan. Nanti di pertemuan kita di kampus kita bahas ya. Oke, baik. Jadi ini eh, definisi dan karakteristik SLI secara umum. Ya, jadi SLI adalah kondisi primer, ya, gangguan bicara primer yang bukan disebabkan oleh gangguan pendengaran, masalah neurologis atau penyebab utama lainnya. Ya, jadi anak-anak ini eh terlihat begitu ya secara fisik baik-baik saja. Ya, tidak ada masalah pendengaran atau gangguan pendengaran misalnya. Ya, jadi ini harus dicek ya untuk diagnosis. Jadi kalau ada anak yang mengalami gangguan pendengaran, lalu bahasanya bermasalah begitu ya, terganggu, itu bukan SLI namanya. Ya, namanya sesuatu yang berbeda. Nah, ini juga adalah hambatan perkembangan. Ya, jadi anak dengan SLI mengalami keterlambatan perkembangan bahasa dibanding teman sebaya.
termasuk kesulitan menyusun kata, menerapkan aturan tata bahasa, dan mempelajari kata baru. Nah, gejala klinis ya, atau gejala yang membawa orang tua atau wali itu ke tempat-tempat untuk ke apa ke para profesional untuk dilaksanakan diagnosis dan pendampingan atau terapi adalah eh, yang ada di sini ya, penderita seringkali sulit menyusun struktur kalimat kompleks sehingga bicaranya sulit dipahami. Ya, jadi misal ingin ada keterangan waktu ya berupa frasa atau klausa itu susah begitu ya. Jadi mungkin keterangan waktunya selesai ya, tapi kemudian klausa utamanya sudah tidak bisa, eh, sudah kehabisan eh, apa ya kehabisan tenaga begitu ya, sudah sulit ininya pemrosesannya. Jadi maksudnya apa ya? Kalau hanya keterangannya saja, kalau utamanya tidak ada kan kita bingung. Ya, ilustrasi sederhananya seperti itu. Nah, jadi kemudian ini peran pola jeda ya dalam diagnosis. Kenapa? Karena jeda itu uh, berfungsi begitu ya, teman-teman. Ada sesuatu yang penting di dalam jeda. Nah, jeda adalah indikator kognitif karena uh, jeda itu berfungsi sebagai uh, fungsi kognitif internal ya, indikator fungsi kognitif internal menunjukkan fungsi kognitif internal. Jadi kita sedang mencari kata begitu ya, sedang memilih, sedang memanggil kembali serta perencanaan artikulasi dan memori ya. Jadi eh, ada proses sebelum kita bicara. Ya, dan jeda ini pada kenyataannya gitu ya di kehidupan kita sehari-hari yang non SLI ini sangat cepat ya, walaupun ada jedanya sebetulnya ya, tapi sangat cepat gitu. Nah, kalau pada anak-anak ini ya kita melihat ada eh, apa namanya eh, ada jeda yang lebih lama begitu. Ya, kriteria durasi ya. Jadi yang normal dan tidak normal begitu ya. Jadi jeda itu di atas 250 milidetik, ya ini normal, begitu ya. Kalau di bawahnya ini pola pernapasan. Lalu eh, penelitian ini mencari, begitu ya, meneliti jeda-jeda yang di atas 250 milidetik. Apakah ada dan kenapa itu ada, gitu. Ya, jadi jeda ini penting. Karakteristik jeda pada SLI. Jeda yang tidak teratur atau lebih sering dari yang diharapkan merupakan salah satu indikator keberadaan SLI. Anak dengan SLI cenderung memiliki durasi jeda yang lebih lama, baik pada kelas kata terbuka maupun tertutup. Tertutup ya. Jadi eh sebetulnya kita kalau memang kita linguis gitu ya, teman-teman ya, orang yang eh, betul eh, meneliti bahasa ya. Ini sebetulnya kita seperti punya feeling, gitu. Ini ada sesuatu nih, begitu ya, yang kemudian memancing kita untuk mencari tahu ya. Tapi untuk orang yang awam ini seringkali justru membuat mereka eh, tidak sabar, begitu ya. Ini kenapa sih lama banget, gitu ya. Nah ini, jadi karena memang durasi jeda yang lebih lama ya. Nah, ini letak jeda, teman-teman, berhentinya itu di mana, ya, normalnya, ya ini yang terjadi, ya, jeda di tengah klausa dan jeda di batas klausa. Ya, kalau di tengah klausa, ini sering dikaitkan dengan proses linguistik atau kognitif, mencari kata, misalnya, ya, mungkin sedikit lupa, ya, masih coba dicari yang pas, ya, ini ada jeda. Lalu jeda di batas klausa berkaitan dengan pengorganisasian pikiran. Ya, jadi klausa biasanya.
Jadi mikir dulu begitu ya, clause boundary, mau ada klausa baru, jeda karena ingin memastikan dulu subjek, predikat, objek, dan keterangan ya di dalam klausa yang sedang direncanakan itu. Nah, bagaimana di Indonesia? Ya, jadi kita belum punya data yang eh, jelas, ya, yang resmi juga belum, ya, karena misalnya begitu ya, ini belum ada eh, sensusnya, ya, belum ada surveinya, ya, karena memang ya saya sih punya perasaan ya, ini kita masih lebih apa ya, sibuk begitu ya, atau sangat disibukkan dengan masalah-masalah fisik, ya, penyakit-penyakit fisik. Jadi yang seperti SLI ini belum, ya, belum mendapatkan perhatian yang cukup. Nah, eh, ada juga di lapangan ya terkait SLI penggunaan istilah speech delay. Ya, tapi tidak semua speech delay sebetulnya adalah SLI, teman-teman, ya. Jadi kembali kepada eh, diagnosis atau karakteristiknya, ya, poin-poinnya itu harus dicek kembali. Tapi eh, bisa ya, yang dikatakan speech delay itu sebetulnya SLI. Nah, tapi kan tidak dikatakan SLI atau pada literatur yang lebih baru DLD, ya, belum tentu. Jadi kita eh, jika berminat dengan topik ini, ya, kita bisa mulai dengan speech delay atau keterlambatan bicara, ya, ketika kita ingin melihat lebih dalam di Indonesia. Baik, tantangan diagnosis, ya, jadi eh, klinisi di Indonesia itu kita belum eh, banyak, ya, dan kemudian ada eh, apa kendala-kendala yang lain begitu ya. Jadi ini masih dianggap terlalu berat. Tidak semua punya waktu, ya, dan punya eh, kompetensi untuk melakukan investigasi aspek morfosintaksis secara mendalam, ya, per klien begitu, ya. Jadi ini kendala yang memang juga harus dicarikan solusinya. Nah, penelitian yang sekarang ini, artikel ini mencoba menawarkan alternatif praktis. Ya, bagaimana kalau kita lihat jedanya, ya, untuk eh, paling tidak eh, di awal, ya, sebelum punya waktu untuk berinteraksi dengan lebih banyak, ya, dengan klien, paling tidak di awal kita bisa eh, pede begitu ya, kita bisa yakin oh bahwa ini di SLI. Bagaimana kalau pakai pola jeda, ya, karena ini lebih praktis dan layak untuk dipakai ya untuk mengembangkan instrumen diagnostik SLI di Indonesia. Ya, instrumen diagnostik itu seperti tes begitu ya, teman-teman, ya. Baik. Nah, jadi memang belum ada, ya, belum ada penelitian seperti ini. Namun satu istilah yang perlu saya garis bawahi adalah siswa, ya, anak yang uh, diteliti, ya, terutama yang memang jedanya itu dirasa tidak tidak lazim gitu ya, teman-teman, lebih lama itu belum didiagnosis begitu ya. Jadi memang di refer ke kami itu karena ada sesuatu yang eh, tidak lazim tapi belum ada namanya begitu ya, belum ada diagnosis. Nah, jadi kami menggunakan istilah suspected, ya, SSLI begitu ya. Oke. Jadi kita mau lihat pola jeda di anak bilingual bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dicurigai mengalami SLI karena performanya pada percakapan sehari-hari.
Kontribusinya ini ya, teman-teman, menyusun aspek-aspek yang berguna untuk identifikasi dan diagnosis SLI pada anak bilingual bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Walaupun menurut saya bisa ini juga dipakai untuk bahasa Indonesia saja, begitu ya. Bisa dengan tentu saja lebih baik disupport oleh penelitian-penelitian yang lebih baru, ya dengan desain yang baik begitu. Ya, jadi pesertanya ada dua grup. Ya, satu grup ini satu orang sebetulnya ya, dia yang dicurigai mengalami SLI, dan kemudian grup yang satu lagi adalah grup kontrol yang berisi 3 orang, bilingual juga, ya, eh, balance juga, ya, sama dengan yang SSLI dan berusia sama, ya, jadi kelasnya juga sama begitu. Ya, detail usianya ada di artikel ya, mohon bisa dicek kembali. Nah, ini materi dan pengolahan data ya. Jadi ada gambar-gambar, teman-teman. Ini saya ada contohnya ya seperti ini ya, beberapa gambar ya, tidak hanya ini tapi kurang lebih idenya adalah seperti ini. Ada orang-orang ya, ada tempat gitu ya, ada setting tempat. Lalu ada karakternya ini memakai eh, pakaian ya, macam-macam begitu ya, beda-beda. Kemudian juga karakter-karakter ini melakukan aktivitas ya yang tentu saja sangat bisa untuk dideskripsikan. Ya, jadi eh, stimulusnya ini ya, gambar-gambar ini untuk memancing tuturan ya, yang kemudian direkam. Ya, jadi direkam ketika bercerita, lalu tuturan yang direkam tersebut dianalisis menggunakan Audacity. Nah, yang dicari apa? Ya, yang dicari adalah 1 sampai 6 ya, di apa eh, dipisahkan begitu ya, noted dari data ya, jedanya, dan kemudian dihitung. Ya, ada durasi, ya ada speaking rate, lalu total duration of pauses, frequency of pauses, average duration of the pause, dan terakhir proportion of pauses. Ya, dan ini semua adalah jeda yang diam, ya, tidak ada isinya. Ya, betul-betul diam. Ya, itu ruang lingkup penelitiannya. Tadi sudah contoh gambar. Ya, kita lanjut ke hasil ya, teman-teman. Ini saya highlight yang penting-penting saja sekali lagi ya, untuk angka-angkanya ya, lengkapnya ada di artikel. Ya, jadi durasi dan frekuensi ya, ini bagian dari karakteristik jeda secara umum ya pada 4 anak ini. Durasi dan frekuensi, anak dengan dugaan gangguan bahasa spesifik atau suspected SLI memiliki durasi rata-rata dan frekuensi jeda yang jauh lebih tinggi dibandingkan anak dengan perkembangan tipikal, ya, yang kontrol grup di kedua bahasa. Proporsi jeda. Bahasa Inggris, sekitar 50% dari tuturan anak SSLI berupa jeda diam, sedangkan yang grup kontrol hanya 25%. Lalu di bahasa Indonesia, proporsi jeda anak suspected SLI, SLI meningkat menjadi 60%. Ya, yang kontrol grup tetap di kisaran 27%. Ya, jadi eh, banyak diamnya, ya, sangat signifikan. Lalu kecepatan bicara, ya, anak SSLI berbicara jauh lebih lambat, kurang dari 1 kata per detik dalam bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa jeda diam menggantikan kata-kata yang seharusnya diucapkan. Ya, jadi 1 kata per detik.
begitu ya teman-teman ya. Sederhananya nih satu kata per detik, jadi lama ngomongnya ya, jauh lebih lambat. Lalu perbandingan antara bahasa Indonesia dan Inggris, bahasa Indonesia lebih sulit ya. Kenapa? Karena kedua grup ini jedanya lebih lama saat berbicara dalam bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Inggris. Satu hal yang ditawarkan oleh artikelnya ya sebagai hal yang mempunyai potensi untuk menyebabkan ini adalah panjang kata. Ya, jadi bahasa Indonesia ini silabelnya atau suku katanya lebih banyak daripada silabel suku kata bahasa Inggris. Lalu juga ada imbuhan yang eh, seperti ini dua bunyi begitu ya dibanding yang lain di data begitu ya. Itu bahasa Inggris tidak sepanjang itu. Ya, yang kemudian si prefix ini ya di bahasa Indonesia menambah jumlah suku kata. Ya, sedangkan di bahasa Inggris kan ada imbuhan yang hanya satu bunyi ya yang tidak menambah jumlah suku kata. Nah, ini ada perbedaan ya. Jadi hal ini diduga ya menambah beban pemrosesan ketika anak-anak empat anak ini bertutur dalam bahasa Indonesia. Ya, dan ini lebih eh, apa? Lebih membebani begitu ya, lebih terlihat dampak negatifnya tentu saja pada anak SSLI. Nah, juga panjang frasa ya, teman-teman ya. Di bahasa Indonesia lebih panjang dan ini memicu jeda yang lebih lama, baik sebelum maupun sesudah frasa tersebut. Ya, jadi seperti eh, energi yang dibutuhkan begitu ya, lebih banyak dalam bahasa Indonesia. Baik, bagaimana dengan jeda batas klausa ya, clause ya, atau jeda dalam klausa? Oke, CB itu close boundary ya, batas klausa. IC, IC itu inter ya, I-nya inter. Oke, jadi lokasinya ya teman-teman seperti ini. Lalu durasi di kedua bahasa jeda batas klausa selalu lebih lama daripada jeda dalam klausa. Ya, jadi memang ada sesuatu di situ ya, ada sesuatu yang berat. Nah, sesuai kondisi ya seperti ini, pada anak SSLI durasi jeda batas klausa sangat panjang, terutama di bahasa Indonesia, mencapai rata-rata 4,23 detik. Ya, jadi ini diamnya itu 4,23 detik, yang menunjukkan kesulitan besar dalam mengaktifkan elemen linguistik untuk membangun klausa baru. Ya, jadi satu, dua, tiga, empat seperti itu ya. Kalau 4 detik ya dia diam, mikirnya ya, perencanaannya eh, membutuhkan waktu rata-rata sekian tadi itu ya untuk batas klausa ya teman-teman ya, merencanakan klausa ya. Nah, bagaimana ini implikasi klinisnya untuk diagnosis SLI? Ya, kita sudah melihat nih ya hasilnya. Nah, jadi eh, ketika ada anak ya yang kita observasi ya, yang kita teliti, dia datang eh, dengan apa pesan dari orang tuanya, mohon bisa dibantu eh, diidentifikasi ya, ini gangguannya sebetulnya apa ya. Lalu kita coba lihat jedanya. Ya, jadi kita cari begitu ya, apakah ada perbedaan frekuensi dan proporsi jeda dia.
ya antara anak yang kita curigai mengalami SLI dengan anak lain yang typically developing begitu ya dengan usia yang sama. Nah, jadi nanti eh, harusnya ya untuk diagnosis SLI itu kita temukan perbedaan frekuensi dan proporsi pada jeda dia. Karena ini adalah parameter yang sangat kuat ya untuk membedakan. Nah, eh, secara sederhana berdasarkan penelitian ini kita bisa pakai aturan 2 kali lipat. Ya, jadi kalau 2 kali lipat lebih sering jedanya, ya 2 kali lipat lebih banyak, begitu ya, dibandingkan kelompok kontrol, ini bisa menjadi sinyal kuat adanya SLI, teman-teman. Ya, kemudian faktor bilingualisme, ya, eh, belum tentu SLI ini muncul persis sama dalam dua bahasa yang sama-sama dikuasai oleh seorang anak. Ya, karena ada hal-hal lain yang perlu kita lihat, ya. Tapi untuk diagnosis SLI rasanya memang tidak perlu sama, begitu ya. Yang penting ada 2 kali lipat ini, ya. Jadi jangan terpaku kepada perbedaan. Ya, oh ini beda nih eh, jedanya di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Sehingga ini bukan SLI misalnya, ya tidak seperti itu, ya karena memang tidak selalu sama ya gejala ya terkait jeda ini di kedua bahasa. Baik, ya jadi yang penting sebetulnya ya persepsi komunikasi ini teman-teman pada eh, semua bahasa. Ya, jeda yang terlalu lama di atas 700 milidetik sering dipersepsikan secara negatif oleh pendengar dan mengurangi efektivitas serta daya tarik komunikasi, terutama dalam situasi percakapan spontan yang membutuhkan respon cepat. Ya, jadi 700 milidetik teman-teman ini belum sampai 1 menit, 1 menit, belum sampai 1 detik sebetulnya. Ya, jadi ini di bawah 1 detik, tapi kita sudah bisa merasakan atau mempersepsikan ini ada sesuatu nih. Ya, jadi kalau orang banyak jeda ya di atas 700 milidetik, bisa jadi kita langsung, oh nih orangnya sedang tidak mau bicara misalnya. Oh, eh, mungkin sedang sakit ya atau apa begitu ya. Jadi eh, bisa ada persepsi seperti ini. Ya, jadi yang penting sebetulnya ini. Jadi pada bahasa apapun ya, bilingual pada kedua atau ketiga bahasa atau berapa yang dia kuasai. Nah, kalau ada jeda seperti ini kita harus sudah curiga ya dan kemudian melaksanakan pemeriksaan yang lebih mendalam begitu. Ya, ini sudah hampir selesai ya, teman-teman, pembahasan poin-poin penting. Jadi di bagian kesimpulan ya ada 2 hal penting eh, menurut saya ya yang saya sebutkan di sini, yaitu keterbatasan studi dan rekomendasi riset masa depan. Ya, jadi keterbatasan studi lebih kepada ruang lingkupnya, ya. Jadi apa yang tidak diteliti, ya ini ada di sini. Ya, jadi tidak menganalisis jeda terisi dan pemanjangan suku kata. Ya, jadi pengucapan yang eh, apa lebih lama gitu ya dari lazimnya, yang sebenarnya dapat mempengaruhi penilaian kecepatan bicara. Nah, untuk rekomendasi riset masa depan, ya, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai defisit morfofonetik pada anak SLI bilingual Inggris Indonesia untuk memahami strategi pemrosesan dan ritme bicara mereka secara lebih mendalam. Ya, jadi teman-teman perhatikan ini ada ya, morfologi, ya. eh, Salah satunya adalah imbuhan.
begitu ya. Ini memang sangat penting karena di bahasa-bahasa lain yang sudah lebih dulu diteliti, morfologi ya dan juga sebetulnya tata bahasa ya sintaksis anak-anak ini lemah ya sehingga ini menjadi petanda yang sangat andal ya sangat reliable untuk diagnosis. Nah, kita kan belum ya karena kendala-kendala yang tadi disebutkan di awal. Tapi perlu dilakukan ya makanya artikel ini uh, menyatakan ya mengingatkan seperti ini. Ya, baik teman-teman. Jadi semoga artikel ini menjadi uh, pemicu ya untuk uh, rasa penasaran kita, ya rasa ingin tahu kita, ya dan mudah-mudahan juga uh, memicu perencanaan penelitian yang bisa berkontribusi kepada diagnosis SLI atau DLD dan juga mudah-mudahan pada pendampingan atau terapi. Ya, karena eh, kalau tidak didampingi, ya, kalau tidak diterapi, anak-anak ini akan mengalami masa depan yang sulit, ya, karena kan gangguan bahasa, ya, kita pakai sehari-hari dan sebagainya. Dan juga prinsip-prinsip linguistik, ya, ini sangat membantu. Yang di Indonesia ini eh, belum belum banyak ya, belum banyak diaplikasikan. Padahal membantu gitu. Jadi ini adalah sebuah pintu untuk kita berkontribusi, teman-teman. Ya, seperti biasa, satu, mohon dibaca kembali artikelnya. Dua, mohon mengisi Google Doc ya dengan pertanyaan-pertanyaan, komentar, respon ya, pengalaman juga boleh dari semua teman-teman yang ada di kelas. Dan tiga, ya kita akan bertemu untuk membahas jawaban dan respon lebih lanjut ya dari teman-teman semua. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.